di sini mau belajar untuk merencanakan. Itu. Terima kasih. Cuman masalahnya dalam keuangan keluarga, keuangan pribadi, masalahnya bukan berapa banyak penghasilan. Masalahnya apa? Masalahnya justru ada di pengeluarannya. Gitu. Jadi semakin banyak Anda mendapatkan penghasilan, kalau pengeluarannya tidak bisa Anda kontrol, percuma gitu ya. Habis gitu aja. Makanya setiap workshop saya, materi ini akan selalu ada. Materi financial check up itu selalu ada. Karena saya nggak mau orang bicara tentang investasi, hitung-hitung segala macam, tapi keuangannya juga masih belum sehat gitu. Nah, kita coba kita bahas financial check up. Nah, financial diagnosis. Nah, ini yang harus dilakukan. Setiap kita harus, yang masih single mungkin bisa ngecek sendiri ya penghasilannya ya, gitu ya. Tapi kalau yang sudah couple, yang sudah menikah, yang sudah married, itu mau tidak mau, memang kebanyakan ya, saya sudah lakukan survei ke beberapa klien saya, kebanyakan mereka penghasilanku, gitu. Kadang-kadang istri kayak gitu kan. Enggak, kalau kayak gitu harus penghasilannya adalah penghasilan berdua. Jangan penghasilanmu, bukan. Jadi tujuannya adalah tujuan berdua, gitu ya. Jadi kita hitung. Nah, ini harus dilakukan apa sih, gitu ya. Aset kita sekarang apa aja, gitu ya. Utang kita apa aja, itu harus dihitung. Makanya ketika yang saya kirimkan file itu ada arus kas bulanan untuk menghitung berapa sih penghasilan kita, ya kan? Terus yang keduanya ada neraca. Neracanya itu apa? Untuk melihat berapa aset kita dan berapa hutang kita. Informasi saya saat ini masih bekerja. Sebelumnya saya kerja di Kementerian Keuangan, finance juga, gitu. Semuanya finance, gitu. Tapi saya punya masalah keuangan. Kenapa? Gitu kan? Ternyata salah. Yang saya pelajari selama ini untuk pengeluaran keluarga nggak sama, gitu. Makanya saya coba untuk ambil gelar sertifikasi perencanaan keuangan. Setelah saya coba ambil itu, ternyata manfaatnya besar sekali buat saya. Gitu. Saya bisa lepas dari beberapa debt saya, gitu kan? Akhirnya kenapa nggak ini saya sharing aja, gitu kan? Adalah arus kas. Nah, ini ada gaji suami, ada gaji istri ya. Terus ada penghasilan dari bisnis, penghasilan dari properti, penghasilan, pokoknya semua penghasilan, komisi dari asuransi gitu ya. Itu masukin aja semua, ngajar di mana apa semua masukin. Nah, ini disebut dengan total penghasilan bulanan ya. Kalau orang pasti udah bisa ininya. Nah, pengeluarannya apa sih yang paling penting? Saya sarankan untuk yang muslim gitu ya. Pengeluaran yang pertama adalah yang ini ya. Gitu. Zakat ini adalah sebagai pembersih ya, pembersih harta kita, gitu. Itu penting. Nah, sedekah itu adalah leverage yang bisa meningkatkan penghasilan kita, dan itu sudah terbukti buat saya juga. Jadi sedekah bisa melunasi hutang, gitu ya. Nah, kalau yang kedua adalah cicilan utang. Ini yang paling penting dan mendesak, gitu ya. Kenapa? Kalau kita punya cicilan utang nggak kita bayar, ini impactnya gede banget, gitu. Bisa benjol kadang-kadang. Dikejar-kejar kan, kejar-kejar dan kolektor. Nah, cicilan utang ini ada catatannya. Jadi kalau kita utang di bank, itu ada yang namanya sistem informasi debitur, gitu. Kalau kita utangnya sudah kebanyakan, debtnya banyak, itu kita mau KPR, kita mau kredit lagi, itu pun juga sulit. Baru ada pengeluaran rutin. Pengeluaran rutinnya apa aja? Kayak listrik, gas, telepon, transport, ya, apalagi itu ya. Ya, anak sekolah, betul Bu. Buat anak sekolah, itu semuanya masuk di pengeluaran rutin. Nah, kadangkala yang jadi biang kerok tuh ini sebetulnya pribadi atau lifestyle. Ya, apa sih pribadi atau lifestyle? Contohnya apa Bu? Mobil gitu ya. Hobi ya. Oh, hobi. Iya, betul, hobi gitu ya. Nah, ini yang jadi biang kerok tuh sebenarnya yang ini nih. Pribadi lifestyle. Ini yang sering membuat keuangan kita jadi kacau beliau ya.
Nah, baru ini dijadikan sebagai total pengeluaran bulanan. Jadi pertama kali terima komisi, pertama kali terima gajian, yang dilakukan apa? Kalau kita sudah tahu historinya ini, ya kita langsung aja ini, ya langsung aja kita tabungan, langsung aja kita investasi. Kenapa? Kita kan udah tahu nih historinya berapa kan sudah tahu kan? Gitu. Itu single itu paling tidak bisa menabung minimal 20%. Minimal 20%. Itu single. Rata-rata bisa sampai 40%. Kalau yang sudah married mungkin sudah banyak kebutuhannya, biasanya menabungnya minimal sekali adalah 10%. Sampai 20%.